Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita akan membahas bab tentang hukum mengendarai atau menaiki hewan yang memakan kotoran atau najis. Ini babun atau babu karahati rukubil jalalah, yaitu bab tentang makruhnya mengendarai al-jallalah, yakni hewan unta, wahia al-ba'ir awin naqah, unta baik laki maupun perempuan, allati ta'kulu al-qadharah, yaitu yang memakan kotoran. Fa in akalat alafan tahiran, tapi jika seandainya unta tersebut memakan alafan tahiran, yaitu makanan yang suci, ya, maka fataba lahmuha, lalu kemudian dagingnya menjadi bagus, zalatil karahah, maka hukum kemakruhannya menjadi hilang. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dari jenis dari nama babnya, yakni bab yang ke-308 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, sudah terlihat tentang hukumnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi menyebutnya sebagai makruh, yaitu mengendarai hewan unta yang makan kotoran atau najis. Di dalam pembahasan yang lain sebenarnya juga dibahas tentang hukum memakan daging hewan tersebut juga, bukan hanya mengendarai saja. Nah, ternyata hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan melalui sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil jallalah fil ibil. Yakni Nabi pernah melarang al-jallalah, yakni unta yang memakan kotoran atau najis. Ya, ini dilarang untuk apa? An yurkaba 'alaiha, untuk dinaiki atasnya. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ternyata rekan-rekan sekalian, hukumnya adalah makruh. Ya, kenapa makruh untuk menaiki hewan tersebut? Ternyata kalau kita lihat dari ilatnya, sebabnya adalah ternyata hewan yang memakan kotoran itu dikhawatirkan akan mengeluarkan keringatnya, lalu kemudian nanti keringatnya itu menjadi kotor dan mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap dan akhirnya terkena dalam tubuh kita. Nah, itu penyebabnya. Yang kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah bahwa penyebab dimakruhkannya mengendarai hewan ini adalah disebabkan karena hewan yang memakan kotoran atau najis tersebut dengan makan yang sangat sering atau banyak, sehingga mempengaruhi kalau dia itu berkeringat, aroma keringatnya ikut bau. Kalaupun dia disembelih, maka dagingnya itu pun dimakan mengeluarkan aroma yang tidak sedap serta rasa yang berbeda. Bahkan dalam hal ini sebagian ulama ada yang mengatakannya haram, ya, kalau memang ternyata apa yang dimakan dari najis tersebut mempengaruhi daging hewan tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa ternyata ada hubungannya antara apa yang dimakan itu dengan aroma tubuh, keringat yang dikeluarkan. Ini mengingatkan kita akan sebuah hadis pengakuan dari sahabat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi daripada aroma tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita ketahui, beliau sahabat Anas bin Malik telah membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi khadim, menjadi pelayannya tidak kurang dari 10 tahun. Maka beliau amat sangat paham betul
bagaimana bau tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu wangi, bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan minyak wangi, tapi karena apa yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makanan yang baik-baik, sehingga aroma tubuhnya, keringatnya pun mengeluarkan aroma yang baik. Ditambah lagi tutur katanya, sikapnya, akhlaknya, ibadahnya itu baik pula, semakin menjadikan aroma tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi harum. Demikian saudara-saudaraku sekalian, untuk terkait dengan hewan yang suka memakan kotoran. Sebagian ulama ada yang membatasinya hanya kepada hewan yang berkaki 4, ada yang mengatakan umum, bisa ayam, ya, bisa apapun yang dia memakan kotoran, dan saking dominannya kotoran yang dimakan tersebut mempengaruhi bau dan rasa dari dagingnya, maka itu perlu kita perhatikan hukumnya bisa kepada haram dan minimal adalah makruh. Dan ada solusi dari para ulama dalam hal ini untuk menjadikan jika kita mau mengkonsumsi hewan tersebut juga. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara di karantina terlebih dahulu hewan tersebut yang semula memakan kotoran, dibiarkan terlebih dahulu di karantina beberapa waktu dan diberi makanan-makanan yang normal sehingga bisa mengurangi atau mensterilkan, menormalkan tubuh dan daging serta